Yang kedua, keutamaannya berhimpun bermajelis seperti ini, wahafat subul malaikat. Malaikat turun untuk menaungkan sayap-sayapnya kepada semua ahli majelis yang hadir. Dalam hadis lain disebutkan Allah punya malaikat yang khusus beredar di antara langit dan bumi. Jumlah mereka lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal dan manusia banyak banget. Banyak malaikat pencatat amal karena satu manusia yang mencatat amalnya dua. Ini ada jenis malaikat yang lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Beredar di antara langit dan bumi. Setiap kali di bumi ada majelis ilmu, majelis zikir, maka malaikat itu turun untuk menaungkan sayapnya kepada semua yang hadir. Ketika majelis ditutup, a'raju wa sa'atu ilallahi tabaraka wa ta'ala, dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu matur, ya Allah, saya tadi menaungkan sayap saya dan memohonkan ampun untuk Pak Fauzi, untuk Pak Arifin, untuk Pak Mustafa, untuk Pak, ya saya lihat semua beneran di sini. Pak Slamet, Pak Sugeng tadi ada, Pak Sugeng, Pak Slamet, Bapak saya. Dilaporkan namanya Bu Paicem, Bu Poniem, Bu Turuniem semua. Dilaporkan oleh malaikat namanya kepada Allah. Lalu Allah Jalla Jalaluhu bertanya pada Dia Maha Tahu, apa yang diharapkan hamba-Mu itu? Malaikat menjawab, surgaku ya Allah. Loh, apa hamba-Mu itu pernah melihat surgaku? Tanya Allah, padahal Dia Maha Tahu. Malaikat menjawab, belum ya Allah. Maka Allah memuji, mengatakan, Fakaifa law ra'au jannati. Dia hamba itu minta surga dengan serius. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kula nyuwun ridho panjenengan, surga panjenengan serius. Padahal belum pernah lihat surga. Bagaimana kalau pernah lihat surga? Masya Allah, tidak ada mata yang pernah melihat, telinga yang pernah mendengar, atau anak-anak yang bisa mencapai keindahannya surga. Dan kita belum pernah lihat, tapi kok kita mintanya betulan kepada Allah. Maka kata Allah, wahai malaikat, itulah hamba-Ku. Bayangkan, dia belum pernah lihat saja, minta dan percaya, yakin adanya surga. Lalu apa, wahai malaikat, kata Allah, yang ditakuti hamba-Mu? Neraka-Mu ya Allah. Pernahkah dia melihat neraka-Ku? Belum ya Allah. Wa kaifa law ra'au nari. Coba bayangkan bagaimana dia kalau pernah melihat neraka-Ku betulan, mau kayak apa dia mohon perlindungan kepada-Mu. Jadi Allah memuji kita. Ini loh hamba-Ku, belum pernah lihat neraka, tapi ketika berdoa, wa na'udzubika min sakhatika Wana, ya Allah, kami memohon perlindungan dari murka-Mu dan neraka-Mu. Mintanya serius sama Allah. Terus dengan kita dosa dan neraka. Kok menentang? Yakin? Yakin pakai off? Ya belum? Kita yakin. Maka Allah memuji kita. Ada orang belum pernah lihat surga, belum pernah lihat neraka, tapi yakin. Asli yakinnya, asli pakai soft. Asli yakinnya bahwa kalau ada surga, ada neraka. Itu dipuji sama Gusti Allah. Karena kita belum pernah lihat mana adanya neraka. Dan satu hadis Rasulullah mengatakan, neraka itu dinyalakan, jahanam itu dinyalakan 1000 tahun pertama, apinya berwarna merah terang. 1000 tahun pertama jahanam dinyalakan, apinya berwarna merah terang. 1000 tahun di akhirat itu satu harinya sama dengan 1000 tahun di bumi. Jadi tidak dikalikan. Itu apinya
merah. Pernah lihat api merah, Pak? Besi yang leleh itu warnanya merah, suhunya 6.000 derajat. Kita masih bisa membayangkan. 1000 tahun kedua jahanam dinyalakan, apinya berwarna putih. Pernah periksa api yang berwarna putih? Kalau dalam ilmu fisika, maka bintang yang berwarna putih itu ribuan kali lebih panas daripada bintang yang berwarna merah. Jadi bintang kok warnanya merah, itu malah bintang ecek-ecek. Bintang yang lebih panas itu yang berwarna putih. 1000 tahun ketiga jahanam dinyalakan, apinya berwarna hitam. Dan api berwarna hitam itu tidak telah nampak di dunia. Ada asap bukan api. Kalau api berwarna hitam, ilmu fisika pun hanya bisa membayangkan ada satu di alam semesta ini namanya black hole, lubang hitam. Sebenarnya bukan lubang, karena ini adalah bintang yang semula volumenya raksasa memapak mengecil sehingga massa jenisnya tak terhindar, gravitasinya sangat besar. Semua benda yang ada di sekitarnya tertarik masuk, tidak bisa keluar. Bahkan cahaya pun tidak bisa keluar. Sudah terbayang melihat jahat, cahaya saja tidak bisa keluar. Nah, seperti itu kita beriman kepada Allah. Kata malaikat, maka ya Allah, berikan mereka surga, jaga dari api neraka. Kata Allah, aku akan memberikan apa yang mereka minta, dan akan aku lindungi mereka dari apa yang mereka takuti. Ada malaikat itu yang saya agak usil, lapornya sama Gusti Allah begini, Rabbi inna fihi fulanun, ya Allah, di majelis kumpul-kumpul itu ada seseorang, si fulan. Dia itu datang cuma karena tadi lewat melintas, mampir sebentar terus pergi lagi. Ya Allah, status ya Allah. Karena semua ahli majelis nanti oleh malaikat akan dimintakan ampunan surga dan dijauhkan dari api neraka. Lah kok ini ada orang datangnya cuma sebentar, mampir sejenak lalu pergi. Maka Jalla wa ala, fa innahum qaumun la yashqa bihi jalisuhum. Dia juga dapat karuniaku karena kaum yang berhimpun bermajelis ilmu seperti ini tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah rugi siapapun teman duduknya. Mampir sebentar, duduk sejenak lalu pergi. Kalau di majelis ilmu kecepatan barokah. Masya Allah. Dan setiap majelis ilmu malaikatnya yang datang beda lagi. Malaikat yang tadi menyaksikan majelis ilmu ini kelak akan berada di sisi Allah, tidak meninggalkan tempat menunggu kita semua. Sehingga setiap kali Bapak Ibu menikah bermajelis ilmu, sebenarnya kita sedang mengumpulkan tim advokat, tim pembela dari kalangan malaikat yang kumpul nanti di pengadilan Allah, mereka semua membela kita. Jadi misalnya ibu-ibu itu pengajian seminggu berapa kali Bu pengajian Bu? Biasanya seminggu berbeda 2 kali. 2 kali seminggu, katakanlah setahun ada 52 minggu, libur Idul Fitri Idul Adha berarti 50 kali 2 100 malaikat setahun. Belum kalau Ramadan ikut kultum subuh, ikut kultum tarawih, ikut pengajian buka puasa. Telu pun 90 tambah 100. 190 malaikat per tahun sudah dikumpulkan untuk menjadi tim pembela di akhirat. Yang satu malaikat lebih pintar daripada Hotman Paris Hutabe. Terus pengacara kita. Buat penonton apa ini? Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kumpul bermajelis seperti ini, maka wanazalat alaihi musakinah, ketentraman turun ke dalam hati mereka. Jadi kan pengawasan hati kita tenang. Kenapa kok ayam?
Karena kita sedang eling ingat kepada Gusti Allah. Ala bidzikrillah kita tatma'innul qulub. Ingat hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Jadi mukmin itu sumber ketentramannya dari Gusti Allah. Ingat Khalik, ingat Gusti Allah tentram. Ingat makhluk, ingat ciptaan Allah biasanya gelisah. Kok ingat kotor saja gelisah, apalagi ingat cicilannya. Ingat anak sendiri saja gelisah, apalagi ingat anak orang. Ingat istri sendiri aja gelisah, yang ini jangan diteruskan. Yang ini jangan diteruskan. Jadi ingat makhluk itu gelisah, jenengan sing sandale anyar aja, nek diling-iling kok pijulan ora ya. Itu bisa gelisah. Jadi ingat makhluk itu gelisah. Ingat Allah menjadi tentram karena Allah lebih besar dari semua masalah kita, karena Allah lebih besar dari semua kehilangan kita, karena Allah lebih besar dari semua kesedihan kita, karena Allah lebih besar dari semua kekhawatiran, kegelisahan kita. Kita yakin orang mukmin itu kenapa bisa bersabar atas musibah? Karena dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini miliknya Gusti Allah. Loh, kalau miliknya Gusti Allah, ya terserah Allah. Terserah Allah mau diapakan saja, karena miliknya Gusti Allah. Loh, nggak bahaya kan? Enggak. Karena kita milik Allah, terserah kepada Allah. Kenapa kok tidak bahaya? Karena memahami takdir itu bingkainya harus clear sifat-sifat Allah. Ketika kita meyakini Allah yang menulis takdir kita, menetapkan nikmat dan musibah untuk kita, maka kita yakin Allah yang menuliskan takdir kita, yang menetapkan nikmat dan musibah bagi kita itu satu, maha benar, tidak pernah keliru. Jadi kalau Allah itu mentakdirkan kita malam ini ngaji, itu maha benar Allah, tidak pernah keliru. Insya Allah sudah gue takdir. Barusan saya itu ditunjukkan ngopi-ngopi, makannya masjid ini. Benar, takdir tidak pernah keliru. Yang kedua, Allah yang menetapkan takdir kita itu adalah zat yang maha adil, tidak pernah zalim. Wah, Insya Allah ini kok saya ditakdir begini, wah saya teraniaya ini. Allahnya tidak pernah zalim. Mungkin makhluk ada yang zalim, tapi semua takdir kita adil di sisi Allah. Saya diceritanya Allah yang pakai Muqtam Khalid guru saya itu, ada orang jalan lihat kebun semangka, lalu di dekat kebun semangka itu ada pohon beringin tinggi. Dia duduk di bawah pohon beringin itu sambil bergumam, ya Allah, Engkau ini kok tidak adil. Ada pohon beringin suwene gede sebesar ini kok buahnya kecil-kecil. Itu loh semangka cuma kerabat-kerabat kok buahnya gede-gede. Di mana keadilanmu ya Allah? Jadi kalau dia tidak adil karena pohon besar kok buahnya kecil, pohon cuma kerabat-kerabat kecil kok buahnya besar, itu tidak adil. Lalu tidak lama kemudian jatuhlah sebuah buah beringin kena di kepalanya, lalu dia langsung berteriak, ya Allah, Engkau memang maha adil. Coba kalau buah beringin sebesar buah semangka. Jadi pasti Allah itu maha adil. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah yang memberikan takdir kita itu pasti adalah Allah dan yang maha tahu, tidak pernah bodoh. Ya Allah, kok saya itu bisa begini? Apa Allah nggak tahu ya kalau saya itu penderita gitu loh? Tahu. Allah maha tahu, tidak pernah bodoh. Yang keempat, Allah maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Pasti ada hikmahnya, pasti ada iktibarnya, pasti ada makna dari setiap kejadian kita.
tenang. Dan tentrem itu karena kalau ngaji kita diajari apa yang perlu dikhawatirkan dan apa yang tidak. Karena banyak orang itu salah khawatir. Gimana salah khawatirnya? Sudah dijamin kok khawatir, itu kan keliru. Tapi ada yang belum dijamin kok tenang-tenang, itu juga keliru. Nah, menurut Quran apa yang sudah dijamin? Rezeki. Wa tidak berarti arti illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Gusti Allah menjamin rezekinya. Dapat itu menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya binatang yang kalau berjalan perut dan dadanya nempel lemak, itu namanya dapat. Binatang yang melata. Nah, kias aulaminya kata para ulama, kalau binatang yang melata dijamin rezekinya, apalagi makhluk yang walafa dan karomna bani Adam. Bani Adam itu dimuliakan Allah. Maka sejak dulu kita kecil, yang namanya soal rezeki itu hakikatnya diajarkan guru-guru kita di TK dan di SD. Itu lagunya tentang binatang melata. Judulnya cicak-cicak gigi. Jadi cicak itu kalau mikirnya kayak manusia, stres sejak awal. Ya Allah, salah desain ini ya Allah. Mosok makanan saya punya nyamuk, saya kok punya apa? Saya kok gak dikasih sayang. Makanan saya bisa terbang kok saya gak dikasih bisa terbang. Terus saya makannya gimana ya Allah? Itu kalau nyamuk yang mikirnya kayak gitu. Tapi nyamuk itu tahu hakikat rezeki, dia cuma tugasnya diam-diam. Yang datang cicaknya atau nyamuknya? Menurut lagu itu yang datang cicaknya atau nyamuknya? Nyamuknya. Yang datang rezekinya atau orangnya, Pak? Rezekinya. Datang seekor nyamuk, lalu di cuma begitu. Simpel rezeki. Penjelasan makanya yakin kaulnya Imam Al-Ghazali, kamu mungkin tidak tahu di mana rezekimu, tetapi rezekimu tahu di mana kamu. Kalau dia di dalam lautan pasti disuruh nongol sama Allah untuk ketemukan. Nyatanya ikan teri, ikan asin, semua ketemu Bapak. Coba sampai suruh marani dewi ke tempatnya, susah. Tapi dia ya datang. Kalau dia di langit, pasti Allah perintahkan turun untuk ketemu kamu. Kalau dia di kedalaman bumi, Allah juga akan perintahkan untuk muncul supaya ketemu kamu. Luar biasa. Mau penjaringan itu satu piring isinya nasi, kerupuk, sambal kecap, itu seluruh dunia kumpul. Nasi, berasnya yang namun siapa? Petani orang-orang Pak. Film apa? Mau beras impor. Enggak sembarangan itu. Untuk Allah memberi rezeki kepada kita yang disuruh nanam padi orang, ya. Sambal kecapnya itu dari kedelai. Nah, kedelai kayak nanam petani Amerika. Kerupuknya buatan lokal, tepungnya impor Tiongkok, Pak. Yang lokal itu cuma Lomboknya, garamnya juga ternyata bukan dari Madura saja. Ada campurannya buatan Australia. Jadi satu film itu Vietnam, Cina sama Amerika bisa rukun di sini, gitu ya. Terus ada lagi Australia, Indonesia jadi. Itu kalau suruh kelompok ke diri, tapi kalau Allah yang mengatur rezeki kumpul di meja. Wah Pak Ustaz, kalau rezeki sudah dijamin, terus bekerja apa benar? Bekerja Pak. Bekerja itu ibadah. Niat bekerja karena syukur kepada Allah. Niat bekerja lillahi ta'ala. Ihsan, ikhlas. Ditekuni sampai ahli, dilakukan memberi nilai tambah kepada yang merasakan hasil kerja kita, ikhlas karena Gusti Allah. Karena kalau kita bekerja itu nilai kerjaan kita itu 1 miliar,
kok tiap bulan kita cuma bawa pulang 10 juta, itu berarti kita sedang menabung 990 juta kebaikan di sisi Allah yang pasti akan dibayar bentuknya istri solihah, suami soleh, anak-anak solih dan solihat, rumah tangga qurratu a'yun, sakinah mawaddah warahmah, ya, akan dibayar oleh Gusti Allah. Tetangga solihun, hidupnya tenang, bahagia, terhormat, terjaga, ibadah tenang, ya, saged tindak haji, nginep di Fairmont gitu kan. Masya Allah. Sebaliknya, kalau penjenengan nilai kerjanya itu cuma 500.000, kok bawa pulang 20 juta sebulan, itu sudah menabung 19.500.000 minus, dan itu akan ditagih oleh Gusti Allah. Mau bilang sendiri, ya orang lain dalani, anaknya kena narkoba, anaknya kena ngawak, anaknya geng motor, anaknya misalnya itu baru dari sisi anak, belum rumah tangganya bermasalah, ribut terus, di kerjaan juga ruwet. Gimana kok datang jam 8 ngopi dan baca koran, jam 10 ngobrol gosip sama teman, jam 12 keluar makan siang, jam 2 balik kantor, jam 2 sampai jam 4 sibuk depan komputer main soliter. Misalnya kok gajinya wajar, masalah. Apalagi orang ikhlas, karena orang ikhlas itu tidak bisa dinilai dengan berapapun balasan, tak terhingga di sisi Allah.